Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bahas topik yang jujur aja cukup berat tapi penting banget, yaitu father hunger. Atau kalau kita coba artikan ya, kelaparan ayah. Nah, ini tuh sebuah konsep yang ngebantu kita ngerti soal rasa kosong yang dialami banyak orang karena figur ayahnya nggak hadir, entah itu fisiknya atau ya emosinya. Nah, ini dia inti dari father hunger. Ini bukan sekedar kangen biasa ya. Ini lebih kayak kerinduan emosional yang dalam banget dan rasanya nggak pernah bisa terisi. Rasa sakit dan kekosongan inilah yang akan jadi fokus kita dalam pembahasan kali ini. Oke, biar gampang kita akan bedah topik ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari apa itu kerinduannya, terus apa bedanya sama luka dan defisit, lanjut ke mekanisme psikologis di baliknya, dampak nyatanya di kehidupan, sampai kenapa ini bisa dianggap sebagai krisis kesehatan masyarakat. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Nah, yang perlu banget digarisbawahi di sini tuh, father hunger itu bukan cuma soal ayahnya nggak ada di rumah secara fisik. Ini jauh-jauh lebih dalam dari itu. Ini soal hilangnya sebuah fungsi psikologis yang krusial banget buat perkembangan kita sebagai manusia. Jadi istilah ini sebenarnya datang dari para ahli ya, kayak psikoanalis James Hertz dan spesialis klinis Margot Main. Mereka ini notice ada pola yang sama terus di klien-klien mereka. Semacam rasa lapar yang kuat banget, lapar akan bimbingan, validasi, dan semua peran yang seharusnya diisi oleh seorang ayah, tapi nggak pernah mereka dapatkan. Sekarang kita lurusin dulu istilah-istilahnya. Ini penting banget biar kita nggak salah kaprah. Jadi ada 3 konsep yang sering ketukar. Kelaparan ayah, luka ayah, dan defisit ayah. Kelihatannya mirip, tapi ternyata artinya beda. Coba kita lihat bedanya di sini ya. Father hunger itu fokusnya ke kerinduan di dalam diri. Kalau father wound atau luka ayah itu lebih spesifik ke trauma, misalnya karena perlakuan kasar, kritik pedas, atau diabaikan. Nah, yang terakhir, father deficit ini skalanya lebih gede lagi. Ini adalah krisis sosial akibat banyaknya banget anak yang tumbuh tanpa ayah. Semuanya ini nyambung, tapi sumbernya beda-beda. Terus pertanyaannya, kok bisa ya ketiadaan figur ayah ini dampaknya segitu besar? Di bagian ini, kita bakal coba bongkar mesinnya. Kenapa sih kekosongan ini bisa sampai ngebentuk cara kita mikir, merasa, bahkan bertindak? Oke, menurut pandangan psikoanalitik dari James Herzog, salah satu peran paling unik dari seorang ayah itu adalah sebagai modulator agresi. Gampangnya gini, bayangin aja kayak semacam tombol pengatur volume buat emosi. Ayah itu yang seharusnya bantu anak belajar gimana caranya ngontrol dorongan impulsif dan amarah biar tetap sehat dan terkendali. Prosesnya tuh kurang lebih kayak gini. Langkah pertama, fungsi ayah nih nggak ada. Akibatnya, anak jadi gagal menyerap kemampuan buat ngatur agresinya sendiri. Nah, efek dominonya, kapasitas ego, si manajer emosi di dalam diri kita, jadi nggak berkembang maksimal. Makanya, mereka jadi lebih sulit buat memproses trauma atau menghadapi pengalaman sulit. Ada juga penjelasan dari teori keterikatan, atau attachment theory. Kalau nggak ada figur ayah yang aman dan bisa diandalkan, ini bisa menciptakan kondisi yang namanya disorganized attachment. Coba bayangin dilemanya anak. Dia butuh perlindungan dari orang tuanya, tapi orang tuanya ini juga yang jadi sumber rasa takut atau pengabaian. Itu kan paradoks banget. Nah, kebingungan mendalam inilah yang kebawa terus sampai dewasa dan ngaruh banget ke cara mereka bangun hubungan sama orang lain. Oke, tadi kan teorinya ya. Sekarang, gimana wujudnya di dunia nyata? Gimana sih rasa kosong di dalam itu akhirnya kelihatan jadi perilaku yang bisa kita lihat sehari-hari? Nah, ini yang menarik. Ternyata, luka yang sama bisa muncul dengan cara yang beda banget antara laki-laki dan perempuan. Kalau pada laki-laki, biasanya meledak keluar, jadi agresif, kompetitif berlebihan, suka ambil resiko, atau butuh ngontrol segalanya. Sebaliknya, pada perempuan seringnya meledak ke dalam, bisa jadi gangguan makan, jadi people pleaser sampai nggak punya suara sendiri, atau self-esteem yang rendah banget. Mungkin banyak dari kalian yang mikir, oke, tapi kan masih ada ibu. Kalau ibunya hebat, penuh kasih sayang, apa itu nggak cukup buat nutupin kekosongan ini? Ini pertanyaan yang bagus dan penting banget. Jawabannya iya, peran ibu itu krusial banget. Banget. Penelitian jelas nunjukin kalau hubungan yang aman sama ibu itu jadi kayak bantalan, pelindung yang kuat. Kasih sayangnya bisa memenuhi banyak kebutuhan psikologis dasar anak dan pastinya bisa ngurangin dampak buruknya secara signifikan. Tapi, nah ini kuncinya, penelitian yang sama juga bilang kalau peran ibu itu nggak bisa 100% menggantikan fungsi spesifik ayah. Ada peran-peran unik, kayak yang tadi kita bahas, soal bantu anak ngelola agresi dan mendorong mereka buat berani eksplorasi dunia luar. Itu tuh khasnya peran paternal. Jadi kesimpulannya, ibu itu pelindung yang luar biasa, tapi bukan pengganti.
Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Father hunger ini ternyata bukan cuma urusan pribadi atau masalah klinis 1-2 orang. Kalau ini terjadi dalam skala yang masif, ini udah jadi masalah sosial yang serius. Bahkan bisa dibilang sebuah krisis kesehatan masyarakat. Beberapa analis bahkan berani bilang kalau defisit ayah ini adalah isu sosial paling genting di zaman kita. Serius, mereka ngelihat ada benang merah yang jelas antara makin banyaknya anak tanpa figur ayah dengan naiknya angka masalah kesehatan mental, agresi, dan berbagai masalah sosial lainnya di masyarakat. Terus solusinya gimana? Nggak bisa cuma dari satu sisi. Ini harus kerja bareng dari berbagai level. Dari level kebijakan misalnya, ngedukung pengasuhan bersama pasca cerai. Di level komunitas, bisa dengan program-program mentoring yang aman dan terstruktur. Dan tentunya, di level individu, lewat terapi yang tujuannya ngebangun lagi fungsi psikologis yang dulu hilang itu. Jadi, kalau ada satu hal yang harus kita bawa pulang dari pembahasan ini dia poinnya. Father hunger itu bukan cuma soal sedih karena kehilangan. Ini adalah sebuah defisit fungsional, sebuah kekosongan yang bikin orang itu terdorong terus-menerus buat nyari pengganti, kadang dengan cara yang nggak sehat untuk mengisi sesuatu yang emang nggak pernah ada dari awal. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin bareng-bareng. Kalau kita setuju ini adalah krisis sosial, bukan cuma masalah personal, terus apa peran kita? Gimana caranya kita sebagai sebuah masyarakat bisa mulai memberi makan generasi selanjutnya, menyediakan nutrisi paternal yang mereka butuhkan, supaya mereka nggak perlu merasain kelaparan yang sama?